Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi dan Rasul diangkat oleh Allah untuk berdakwah, memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat pahala dan imbalan yang baik, serta memberi ancaman kepada orang kafir yang beramal jelek dan mendapat siksa yang pedih. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 119, sungguh kami mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Arti kata Nabi berasal dari kata nabah yang berarti tempat yang tinggi, atau nabah artinya berita. Jadi Nabi adalah seorang yang ditinggikan derajatnya dengan berikan berita wahyu dari Allah. Rasul berasal dari kata arsalah, artinya mengutus. Dengan demikian, Rasul adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan ar-risalah kepada manusia. Pengertian Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tidak diwajibkan menyampaikan kepada umat manusia. Kalau Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan diwajibkan menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Seorang Rasul sudah pasti seorang Nabi, tapi seorang Nabi belum tentu seorang Rasul. Firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 44. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seseorang Rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Nabi dan Rasul dipilih langsung oleh Allah SWT sesuai kehendaknya. Jadi seseorang tidak bisa berusaha menjadi seorang Nabi atau Rasul walaupun ia taat dan berilmu tinggi. Mengimani Nabi dan Rasul merupakan rukun iman keempat bagi seorang Muslim. Dalam ajaran agama Islam, jumlah dan Rasul yang wajib diyakini ada 25, meskipun dalam Al-Quran sendiri tidak terdapat penjelasan tentang berapakah jumlah Nabi maupun Rasul yang menjadi utusan Allah SWT. Akan tetapi Rasulullah SAW pernah memberikan paparan terkait hal tersebut yang berbunyi, jumlah para nabi 124.000 orang, 315 diantaranya adalah Rasul. Banyak sekali. Hadis riwayat Ahmad. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48, untuk tiap-tiap umat di antara kamu berikan aturan jalan yang terang. Sifat-sifat para Rasul antara lain sidik atau benar, amanah, terpercaya, tabligh menyampaikan, fatonah pandai atau cerdas. Nabi dan Rasul adalah juga seorang manusia biasa. Mereka juga merasa haus dan lapar, bisa sakit dan mati. Di antara mereka ada yang bekerja sebagai pedagang, ada pula menjadi raja seperti Nabi Daud dan Sulaiman. Di antara 20 Nabi dan Rasul yang kita yakini tersebut, ada juga yang disebut dengan ulul asmi, yang artinya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan mantap dan jiwa yang teguh serta hati yang kukuh dalam berjuang menegakkan agama Allah. Jumlah Nabi dan Rasul dapat sebutan tersebut ada 5. Nabi Nuh alaihissalam yang hidup di zaman kaum Bani Rasyid, Nabi Ibrahim alaihissalam yang hidup di zaman Raja Namrud, Nabi Musa alaihissalam yang hidup di zaman Raja Fir'aun dan kaumnya Bani Israel, Nabi Isa
alaihissalam yang hidup di zaman kaum Yahudi, dan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di zaman kaum Quraisy dan Nabi di akhir zaman. Kelima rasul tersebut mengalami cobaan yang sangat berat jika dibandingkan dengan para rasul yang lain. Kesengsaraan dan penderitaannya dalam menghadapi umatnya hampir kelewat batas. Kitab yang diturunkan kepada Rasul ada 4 kitab. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Mayoritas ulama berbeda pendapat bahwa sebagaimana Rasul, semua Nabi adalah laki-laki, sehingga tidak ada Nabiah atau Nabi perempuan, seperti firman Allah dalam surat Yusuf ayat 109. Tidaklah kami mengutus sebelum kamu kecuali dari kalangan lelaki yang kami wahyukan kepada mereka di kalangan penduduk negeri. Dalam menjalani misi kenabian dan kerasulan, sebagian nabi dan rasul dikaruniai mukjizat. Mukjizat merupakan suatu hal yang terjadi di luar kebiasaan yang digunakan untuk mendukung kebenaran kenabian seorang nabi dan atau kerasulan seorang rasul, sekaligus melemahkan lawan-lawan musuh-musuh yang meragukan kebenarannya. Mukjizat yang ditampilkan para nabi dan rasul tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mukjizat tidak terbakarnya Nabi Ibrahim saat dibakar oleh Raja Namrud. Kemampuan dan kekuatan seperti Nabi Musa yang mendapat mengubah tongkat menjadi ular besar dan membelah Laut Merah. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad juga pernah membelah bulan pada masa penyebaran Islam di Mekah. Dan masih banyak mukjizat para nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Semoga kisah-kisah ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan karena kebenaran hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.